Selamat pagi adik-adik. Sudah banyak. Mau udah tetap semangat. Jam 10 udah off, tetap langsung di depan handphone. Amin. Baik, adik-adik kita akan mulai sekolah minggu kita dengan pujian Mars sekolah minggu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan lanjut memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas kekuatan dan semangat yang Kau berikan selama minggu ini. Tuhan, kami tidak beribadah, maupun beribadah secara online. Tuhan, beri kami konsentrasi, jauhkan kami dari dosa. Amin. Adik-adik semua, Tuhan mau kita setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan jalan sendiri. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Sambil gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri, jalan dalam suka kanan, jalan dalam duka. Kiri yang sertanya setiap hari. Kanan, jalan dalam suka. Kiri, jalan dalam duka. Tengah, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan, jalan dalam kiri, jalan dalam kiri. Kanan, jalan sertanya setiap kiri. Jalan dalam kanan, jalan dalam tengah, serta Yesus selamanya. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita tahu bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, kita pasti ada banyak masalah, tapi kita tidak perlu takut. Bersama dengan Tuhan, kita akan bisa menghadapinya. Amin. Kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, adik-adik semua, duduk dengan tertib di rumah ya. Dengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan Lase. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semua, senang sekali hari ini bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik. Nah sekarang waktunya kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengar cerita, yuk kita berdoa dulu. Kita mohon supaya Tuhan membuat kita mengerti tentang firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh sekolah minggu online. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita baca Alkitab yuk. Semua ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, kita mau baca Alkitab ya. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Petrus. Dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-16 ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-16. Lause akan bacakan untuk adik-adik ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Adik-adik semua, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan selama 3 minggu berturut-turut di bulan April ini nih. Tentang apa ya? Masih ingat gak tentang apa selama 3 minggu berturut-turut ini di bulan April? Tentang apa? Ya bener, tentang Petrus ya. Kita udah belajar ya, kita dengar cerita firman Tuhan tentang Petrus. Waktu dia masih muda ya, waktu itu dia sempat tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Masih ingat gak waktu dia ditanya sama orang-orang, "Hei, kamu kenal Yesus itu kan?" Petrus jawab apa? Enggak, aku nggak kenal.
kalian sampai dia sumpah-sumpah ya, masih ingat ya? Nah, terus Petrus setelah itu dia didatangi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau menyerah sama Petrus. Tuhan Yesus datangi Petrus. Tuhan Yesus tanya Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kita belajar ya, kita nggak boleh mengasihi Tuhan cuma di mulut doang. Kita harus membuktikannya dengan perbuatan kita. Terus kita belajar apa lagi adik-adik? Minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar dari Petrus yang dipakai oleh Tuhan luar biasa adik-adik. Ya kan? Dia memberitakan firman Tuhan. Dia bilang, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang akan diselamatkan. Wah, waktu orang-orang itu di situ mendengar Petrus, mereka menyesal, mereka teringat mereka dulu sudah berbuat dosa dan mereka minta ampun di hadapan Tuhan. Mereka bertobat dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan waktu itu ada berapa orang dibaptis? Berapa? 3.000 adik-adik, 3.000 orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus pakai Petrus luar biasa ya. Tuhan juga bisa pakai kita luar biasa. Meskipun kita punya banyak kelemahan seperti Petrus, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, hari ini adik-adik, kita juga mau melihat kehidupan Petrus. Tapi sekarang kita mau lihat kehidupan Petrus waktu dia sudah tua. Kita lihat adik-adik ya, dia sejak muda sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, berkhotbah, memberitakan firman Tuhan sampai dia tua. Adik-adik masih ingat gak Tuhan Yesus waktu ketemu dengan Petrus ya, waktu di pinggir pantai itu, Tuhan Yesus kan bilang ke Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata bener adik-adik, Petrus sekarang setelah dia udah tua, dia jadi gembala adik-adik. Hah? Jadi gembala? Menggembalakan domba dong? Bukan itu maksudnya adik-adik. Jadi gembala gereja adik-adik. Gembala gereja itu apa Lause? Nah, gembala gereja itu kayak pendeta kalau di zaman sekarang ya. Dia jadi pemimpin dalam gereja. Dia yang mimpin itu jemaat-jemaat di gereja, orang-orang percaya yang ada di gereja. Wow, Tuhan luar biasa ya. Pakai Petrus sampai Petrus tua. Petrus setia sama Tuhan. Dia tidak pernah lagi tidak mengakui Tuhan. Dia tidak pernah lagi menyangkal Tuhan. Ya, kita lihat Petrus begitu setia sampai tua. Nah, adik-adik, sekarang ketika Petrus sudah tua, Petrus kasih nasihat ini untuk orang-orang Kristen yang ada saat itu. Jadi orang-orang Kristen saat itu sedang dalam penderitaan adik-adik. Mereka sedang dijajah, mereka ditindas, bahkan mereka dihukum, disiksa adik-adik. Kenapa ya? Mereka disiksa karena mereka Kristen adik-adik, karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tapi zaman itu orang-orang saat itu tidak boleh percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dianggap menyaingi kaisar, nanti jadi saingannya kaisar, nggak boleh saat itu adik-adik. Jadi waktu itu orang-orang Kristen itu dihukum adik-adik. Orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus itu dihukum, mereka diperlakukan nggak enak, mereka diperlakukan nggak adil adik-adik. Nah, mereka sampai berteriak, aduh, kapan kita bisa lepas dari penderitaan ini? Mereka berteriak, minta tolong, minta tolong. Orang-orang Kristen di situ sangat sengsara adik-adik saat itu. Jadi waktu itu Petrus kasih nasihat kepada mereka. Petrus ngomong gini adik-adik, saudara-saudara, kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, janganlah kamu malu, jangan malu. Tetapi muliakanlah Tuhan dalam nama Kristus itu. Wow
adik-adik, Rasul Petrus bilang ke mereka orang-orang Kristen ini, nggak apa-apa menderita, nggak apa-apa. Jangan malu, jangan mundur. Jangan mundur dari iman kamu ya. Jangan menyangkal Tuhan. Tetap di dalam iman kamu. Tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Muliakan Tuhan ya. Muliakan Tuhan. Jangan mundur dari iman kamu. Wah, adik-adik inget nggak? Waktu Rasul Petrus ngomong kayak gitu, sebetulnya dia sedang bercermin dengan dirinya sendiri. Dia ingat dulu bagaimana dia juga pernah menyangkal Tuhan. Terus dia bertobat. Dan sekarang dia bilang ke orang-orang Kristen sekarang, gak apa-apa menderita, jangan malu ya. Jangan malu mengakui Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan ya. Jangan malu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mundur ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, apa yang diomongin Petrus itu juga berlaku loh untuk kita. Rasul Petrus juga menasihatkan kita. Rasul Petrus juga ngomong ke kita, kalian anak-anak Tuhan, kalau kalian menderita karena Tuhan, karena jadi anak Tuhan, jangan malu ya, jangan mundur, jangan jadi menyangkal Tuhan, jangan. Tapi tetap muliakan Tuhan ya, tetap bersaksi, tetap menjadi anak Tuhan yang benar ya, meskipun kalian menderita. Adik-adik hari ini ada nggak yang menderita karena jadi anak Tuhan? Misalnya adik-adik mungkin dijauhi teman-teman karena adik-adik misalnya nggak mau ikut geng-geng mereka. Karena adik-adik tahu geng-geng mereka itu berbahasa kotor, misalnya di Instagram balas-balas DM story pakai kata-kata kotor, pakai gambar-gambar kotor, nggak boleh. Terus adik-adik nggak mau ikut-ikut geng-geng mereka. Mereka malah ngata-ngatain adik-adik ya. Mereka bilang, ini orang sok suci banget, ini orang kayak nggak pernah buat dosa. Kita jauhin, nggak bisa diajak berteman. Adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik yang diperlakukan seperti itu. Gak enak adik-adik. Tapi adik-adik jangan pernah mundur ya dari iman kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mau menyangkal Tuhan Yesus. Ya udahlah, aku capek hidup menderita kayak gak punya temen. Ya udah, aku mau ikut mereka aja, bahasa kotor dan sebagainya. Gak boleh ya adik-adik. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa dan memberikan kita hidup kekal loh. Kita udah diselamatkan loh, jadi kita nggak boleh lagi hidup di dalam dosa. Apalagi kita meninggalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, Tuhan udah mengasihi kita begitu besar. Jangan kita sekali-kali meninggalkan Tuhan. Adik-adik, saya mau katakan, kalau nanti kita udah besar, misalnya kita udah SMP, kita udah SMA, jangan pernah sekali-kali tinggalkan Tuhan ya. Jangan pernah mundur ya dari percaya sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya papa mama atau orang-orang di sekitar adik-adik bilang, aduh nggak usah lagi ke gereja, udah besar, ngapain ke gereja? Mending kamu hari Minggu itu les aja, les ini, les itu, supaya masa depan kamu lebih baik. Adik-adik, saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, termasuk tinggalkan gereja. Kita harus jadi anak Tuhan yang setia sampai akhir, sama seperti Petrus. Malahan adik-adik, kalau kita lagi ada penderitaan, lagi ada persoalan, misalnya kita nggak dibolehin pergi ke gereja sama orang tua, di saat itu kita jangan malu, tapi kita tetap harus jadi saksi. Apa itu saksi? Saksi itu kita tetap menjadi anak Tuhan ya, jangan pernah menyangkal Tuhan. Kalau kita nggak dibolehin ke gereja,
Kita kan masih bisa berdoa di rumah, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa memuji Tuhan dimanapun. Tetap kita jadi seorang anak Tuhan. Itu namanya kita jadi saksi ya. Jadi saksi untuk orang-orang di rumah kita maupun dimanapun kita berada. Adik-adik, Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita tidak malu ketika kita jadi orang Kristen ya. Tapi kita tetap mau memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Yuk, mari sama-sama Lause mau ngajak kita semua berdoa. Lause mau doain adik-adik semua supaya kita semua tetap setia sama Tuhan, tetap jadi anak Tuhan, setia sampai akhir. Kayak Petrus, meskipun dia udah tua sekarang, dia tetap jadi anak Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa ya. Dan kalau kita lagi dalam penderitaan, persoalan, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena selama 1 bulan kami boleh mendengarkan cerita tentang Petrus. Kami sudah belajar dari Petrus yang waktu masih muda Tuhan mengasihi Petrus. Meskipun Petrus tidak mau mengakui Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap datang mengunjungi Petrus dan Tuhan merangkul, memeluk Petrus kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga udah belajar melihat Tuhan memakai Petrus luar biasa. Kami juga mau dipakai sama Tuhan dengan kelebihan yang ada pada kami, dengan kelemahan yang ada pada kami. Ya Tuhan, hari ini kami juga belajar dari kehidupan Petrus di masa tuanya. Kami belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan, setia sampai akhir sama seperti Petrus. Tolong kami Tuhan, untuk tetap kami jadi anak Tuhan dimanapun kami berada. Meskipun kami dalam penderitaan, meskipun kami diejeki, meskipun kami dijauhi sama teman, tapi kami tetap mau jadi anak Tuhan. Tuhan tolong kami, ingatkan kami supaya kami tetap setia sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu online kita, Lause mau ngajak kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik semua. Bye-bye.